fungsi linier, kuadrat, maupun pangkat 3. Penyelesaiannya secara umum, itu jadikan ruas kanan sama dengan 0. Jadi kalau ruas kanannya belum 0, kamu pindahkan ke kanan dulu, ke kiri dulu, supaya jadi 0. Jika semua fungsi linier, maka cari pembuat nolnya. Jadi sederhanakan supaya jadi fungsi linier dulu semuanya. Cari pembuat nolnya, lalu potkan ke garis bilangan. Jika bentuk kuadrat sama ya, tadi kan dibikin linier tuh, kayak kan difaktorkan. Tapi jika tidak bisa difaktorkan, maka kita cek diskriminannya. Nah, kalau B kuadrat min 4AC itu ketemu lebih dari 0, maka gunakan rumus ABC. Tapi kalau ketemu kurang dari 0, maka kita lihat nilai A-nya. A itu yang koefisien X kuadrat ya. Itu maka kalau A-nya kurang dari 0, artinya dia definit negatif. Kalau A-nya lebih dari 0, artinya definit positif. Baru kemudian tentukan daerah penyelesaiannya pada garis bilangan dengan melihat tanda pertidaksamaan. Ini penyelesaian secara umum, secara teoritisnya. Jadi lebih jelasnya bisa di contoh soalnya. Udah, Danis? Ya kan. Next. Ingat ya, tidak boleh dikali silang. Kecuali penyebutnya dipastikan positif. Tapi mendingan nggak usah kali silang, biar lebih aman. Contohnya, penyelesaian dari 2 min 5x per x min 2 lebih dari sama dengan 3. Nah, ini dua fungsinya linear semua ya, atas sama bawah ya. Pertama, ini kan yang ruas kanan belum 0 nih. Pindahin ke kiri dulu supaya jadi 0. Baru samain penyebutnya ini. 3 itu kan bisa kita tambahkan penyebut x min 2 ya. Maka atasnya pemilihan juga kali x min 2. Supaya bisa dioperasikan. Berarti tinggal yang ada sama penyebutnya, tinggal yang atas, kamu kurangi yang atas. 2 dikurangi 3 kali min 2. Berarti kan 2 ditambah 6 ya, 8. Min 5x dikurangi 3x, min 8x. Nah, maka kalau udah ketemu gini, tinggal dibikin pembuat nolnya. Kita tadi x pembuat nolnya. Pertama yang 8 min 8x sama dengan 0. Maka dapat x-nya 1. Terus untuk yang x min 2, kita bikin 0, maka dapat x-nya 2. Nah, maka ada dua nilai x nih. Kita bikin garis bilangannya. 1 sama 2 loh. Kok satunya bolong, 2-nya buntet? Karena 2-nya itu kan dia pembilang ya. Salah. Ini kebalik nih. Harusnya satunya yang buntet, 2-nya bolong. 2-nya itu kan penyebut nih. Penyebut itu berarti nggak boleh sama dengan 0, maka dia bolong nih, kebalik ya. Sedangkan satunya itu kan pembilang. Pembilang maka dia ngikutin dari tanda persamaannya. Karena ada sama dengannya, berarti dia buntet. Terus kita uji, kenapa dapat min plus min nih? Kita uji yang gampang, x-nya adalah x-nya sama dengan 0 kan di sini letaknya ya. Diujikan ke sini, dimasukin ke sini x-nya 0. Berarti kan 8 min 0, 8. 0 per 0 min 2 kan min 2. 8 dibagi min 2 kan min 4 ya. Min 4 makanya dia negatif. Negatif, terus lewatin batas jadi positif, lewatin batas jadi negatif. Ini tadi kebalik ya, ini harusnya yang buntet yang ini yang bolong. Ini bolong. Nah. Berarti ini yang ini nggak ada sama dengannya. Yang ini muncul sama ada. Nah, yang satu ada sama dengannya ya. Maka HP-nya kita ambil yang positif karena fungsi yang diuji tadi kan ini. Dia fungsinya lebih dari sama dengan 0, maka diambil yang positif.
Bisa dipahamin, Danis? Bisa, Kak. Oke. Ahmad ngikut dulu ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua nih. Sama-sama fungsi linear, tapi ruas kanannya dia juga fungsi. Sama, kita pindah ruas dulu. Nah, kalau di main X plus 2 ya. Samain penyebutnya. Sama aja. Ini sama penyebutnya berarti kan dibagi X plus 2. Maka yang ini kali X plus 2 ya. Nah, berarti kan yang ini jadi 3X yang pembilangnya 3X plus 10 dikurangi X kuadrat min 4X min 4 plus 4X plus 4. Jadi kalau min X kuadrat 3X min 4X min X 10 kurangi 4. Nah, yang atas ini kan fungsi kuadrat nih, maka kita faktorin dulu. Biar lebih gampang kali min 1 dulu. Kalau kamu kali negatif, maka tandanya berubah ya, jadi kurang dari ini. Nah, baru kamu faktorin. X kuadrat plus X min 6, kan faktornya X plus 3 kali X min 2. Dibagi X plus 2, kurang dari 0. Maka kita cari pembuat nolnya, berarti kan X-nya bisa min 3, yang ini ya. Yang ini berarti X-nya 2, dan yang pembuatnya X-nya sama dengan mungkin garis bilangan. Kan min, dan yang paling kecil yang min 3, 2 sama 2. Ini kok bolong semua? Ya, ini karena tanda bersamanya ada maka bolong semua. Terus kita uji, yang gampang X-nya 0 ya. X-nya 0, kamu uji kemana? Diuji ke sini nih. Jadi kan 0 tambah 0 kurang 6, berarti min 6. Dibagi 0 tambah 2, 2. Maka hasilnya kan negatif nih. Negatif, positif, negatif, positif. Itu 3 selang-seling aja. Kalau ngelewatin batas, pokoknya berubah tanda. Nah, tadi fungsi yang diuji kan ini. Fungsi ini itu kurang dari 0, maka yang diambil yang negatifnya. Diambil yang negatifnya. Maka HP-nya X-nya kurang dari min 3 atau X-nya antara min 2 dan 2. Bisa dipahamin, Danis? Bisa, Kak. Atau yang lain dulu? Ahmad, ada yang tanyain nggak? Ahmad? Jelas, Ahmad? Ya, lanjut dulu lah. Udah di screenshot, Danis? Udah belum, Danis, di screenshot? Udah, Kak. Yuk. Contoh yang ketiga. Nah, sama-sama pecahan nih, sama. Nolkan salah satu ruas dulu, atau ruas kanannya dinolkan dulu. Terus samain penyebutnya. Tinggal kali silang aja kalau gini ya. Yang ini berarti kali 2 min X, yang ini berarti kali X plus 3. Ini kan jadi 2X min X kuadrat, ini jadi min X kuadrat, min 4X min 3 ya, karena kali min semua. Yang bawah jangan kamu kaliin, apa adanya aja, karena kan nanti dibikin fungsi linear lagi nanti. Nah, yang atas kan tadi min 2X kuadrat, ini ya, 2X min 4X min 2X min 3. Kita faktorkan, biar gampang, kamu kali min 1 lagi ya, jangan lupa tandanya balik. Jadi 2X kuadrat plus 2X plus 3. Waalaikumsalam. Maaf baru join, saya tadi jemput ibu, baru Ya, itu. Baru nyampe rumah. Oke. Ini bahas materi dulu ya. Apa ya? Iya, Kak. Nah, ini kita kita faktor karena apakah bisa
ternyata nggak bisa difaktorkan. Nah, kita cek diskriminannya. Kenapa tiba-tiba ke sini? Karena nggak bisa difaktorkan. Tidak bisa difaktorkan. Maka kita cek diskriminannya. D-nya kan B kuadrat min 4AC. Ternyata dapat min 20. D-nya negatif ya. Kalau negatif maka lihat A-nya. A-nya positif. Maka dia definit positif. Artinya apa kalau definit positif? Maka semua nilai X ini nggak mempengaruhi ya. Nilai X nggak mempengaruhi. Dia pasti positif tuh. Artinya yang atas kita ganti positif langsung aja. Berarti tinggal fungsi bawahnya aja nih. X plus 3, 2 min X lebih dari sama dengan 0. Nah, kita buat 0-nya dulu yang bawah. Berarti kan dapat min 3 sama 2. Bikin garis bilangan. Kita uji lagi yang gampang. X sama dengan 0 aja. 0 aja di tengah ya. Masukin sini. Nah, kenapa ini bolong? Karena dia penyebut ya. Penyebut itu nggak boleh masuk min 3 sama 2. Masukin sini berarti kan positif dibagi 3 dikali 2 positif juga. Maka dapatlah positif yang tengah. Ini positif, maka sisanya tinggal selang-seling aja. Tadi fungsi yang diuji kan ini. Ini fungsinya lebih dari sama dengan 0, maka yang diambil yang positifnya. Maka X-nya itu antara min 3 sampai 2 HP-nya. Itu. Bisa dipahamin, Danis? Bisa kan? Arfa, Ahmed, jelas? Diam semua. Setelah dari screenshot ya. Contoh berikutnya. Nah, kalau kayak gini gimana? Yang atas ini udah linier. Yang bawah belum, maka yang bawah difaktorin dulu. Ya, dibikin membuat nolnya. Berarti kan X-nya, yang ini berarti min 1, yang ini min 2, yang ini 1, yang ini 2. Bikin garis bilangan. Nah, ingat nih, ini ada yang pangkat 2 nih. Sebenarnya kan yang ini tuh ada 2 ya, X sama dengan min 1-nya kan ada 2. Karena pangkat 2. Nah, ntar ngaruh ke sini. Kita uji dulu nih, X sama dengan 0 dulu ya. Kita uji ke sini nih, yang gampang. Masukin sini kan berarti positif. Kali positif, positif. Negatif kali negatif, negatif. Positif bagi negatif kali negatif, positif. Berarti positif bagi positif, dia positif. Nah, yang setelah min 1, karena dia ada 2, sebenarnya kan pangkat 2 nih. Maka dia nggak berubah tanda, tapi 1 plus lagi. Tapi kalau yang nggak sama, nggak ada yang pangkat 2 atau pangkat 4-nya, dia berubah tanda. Maka dia negatif, dia positif, dia negatif. Fungsi yang diuji tadi kan yang ini kan kurang dari 0. Maka kita ambil yang negatifnya. Maka HP-nya itu X-nya antara min 2. X-nya kurang dari min 2 dan X-nya lebih dari antara 1 dan 2. Tuh, ingat kembali, untuk faktor berpangkat genap, maka pada garis bilangan tandanya sama sebelah kiri dan kanannya. Sedangkan untuk faktor berpangkat ganjil, maka tandanya selang-seling. Ya, kalau pangkatnya genap ini, maka dia sama. Kalau ini positif, berarti ini positif. Karena dia pangkatnya genap ya, min 1-nya. Sedangkan yang ini lainnya kan pangkatnya 1 itu ganjil kan. Makanya dia selang-seling aja. Tuh. Bisa dipahamin, Danis, Arfa, Ahmed? Bisa. Oh, silakan di screenshot dulu. Kita lanjut ya. Sebentar, Kak.
Kenapa? Itu kurang dari sama dengan 2. Kenapa? Kurang dari sama dengan 2. Taruh dulu, ini saya malah muter-muter. Yang mana? Yang mana, Pak? Yang kan dimintanya kurang dari 0. Yang diambil itu yang negatif. Iya, min 2 sama dapat kurang dari sama dengan 2-nya dari mana? Kurang dari sama dengan 2-nya mana? Yang Kan himpunan kurang resign. dari min 2 aja. Ini kan kurang dari min 2. Ini kan kurang 1 sampai 2. Iya, oh, ini salah kan, nih. Bukan nggak ada sama dengannya ini. Salah nih. Kan harusnya nggak ada kan? Iya udah, dikoreksi dulu kali ya. Oke. Tuh, makasih ya, Pak ya. Saya mau nggak teliti. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini. Next. Oke, next. Contoh soal SBMPTN. Nah, nggak usah lah. Tapi nggak apalah biar tahu. Jika A-nya antara 3 dan 4, maka semua X yang mempertiga samaan ini. Gimana nih? Pertama kita lihat fungsinya ini kan dah sama apa? Ruas sekarang udah 0 ya. Maka kita lihat ini kan bisa difaktorin. Kita cek diskriminannya. B kuadrat berarti kan A kuadrat min 4AC ya. A kuadrat min 20. Nah, A-nya kan di sini antara 3 sampai 4 tuh. A-nya kan antara 3 sampai 4. Kalau dimasukin 3 atau 4, itu kan pasti ketemunya negatif kan. 4 kuadrat aja 16 kan. 16 kurang 20 negatif. Apalagi 3 kuadrat. Maka jika dimasukin A-nya antara 3 sampai 4, pasti dia diskriminannya kurang dari 0. Karena diskriminannya kurang dari 0, kita lihat A-nya ya. A-nya kan negatif nih. Koefisien X kuadratnya. Maka dia artinya definit negatif. Yang atas nih. Maka yang atas kamu ganti negatif aja. Yang bawah difaktorin. X min 5. Maka kita bikin pembuat nolnya. Berarti bisa X sama dengan 0 dari sini. X sama dengan 5 dari yang ini. Bikin garis bilangan. 0 sama 5. Kita uji lagi yang gampang. X sama dengan 1 ya di tengahan. Ujinya ke sini nih. Negatif dibagi 1 dikali min 4. Negatif bagi negatif. Pasti hasilnya positif di sini. Karena nggak ada akar yang sama. Nggak ada akar yang pangkatnya 2. Atau pangkatnya 4. Maka tinggal selang-seling aja ya. Min, ini min juga. Tadi fungsi yang diuji itu kan yang ini nih lebih dari 0, maka diambil yang positif. Terus perlu diingat, tadi kan X 0 sama 5-nya kan di bawah ya, di penyebut ya. Maka dia bolong semua nih, nggak boleh ada sama dengannya. Tadi nggak nyesuaiin dari tanda soalnya. Maka X HP-nya itu antara 0 dan 5. Ini ada sama dengannya lagi. Salah ya. Ini harusnya nggak ada sama dengannya. Tuh, bisa dipahamin?